Hari ini kita bahas alur cerita manga Jikokuraku chapter 3 atau Hell Paradise. Buat kalian yang belum nonton chapter 1 dan 2, silahkan mampir ke playlist alur cerita Jikokuraku. Gak usah lama-lama, yuk kita bahas. Tidak peduli meskipun dia ditusuk dengan pedang, bahkan jika isi perutnya keluar, dia akan segera pulih. Sepertinya dia membeli semacam obat dari seorang pedagang yang datang dari luar negeri dulu, tapi tidak tahu kapan tepatnya, mengingat dia bisa saja abadi dan sebagainya. Melihat ekspresi wajah Sagiri membuat Gabimaru penasaran. Mungkin saja dia tidak percaya dengan cerita tentang kepala desa. Menurut Gabimaru, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang bodoh. Oh iya, informasi buat kalian. Buah Tokijiku atau Tokijiku no Kagunomi tercatat dalam sejarah sastra Jepang. Seorang kaisar kuno memerintahkan untuk dibawakan buah yang bisa memberi keabadian. Namun dia mati sebelum pelayannya kembali dengan buah itu. Oke guys, kita kembali ke alur cerita lagi. Meski itu benar-benar ada, yaitu eliksir kehidupan buah Tokijiku, Gabimaru tidak yakin apakah buahnya ada di hutan ini. Dan akhirnya, Sagiri dan Gabimaru sampai di pulau yang belum dijelajah untuk mencari eliksir dan bersamanya kebebasan. Sejujurnya, Sagiri ragu. Sebuah eliksir keabadian sangat tidak bisa dipercaya. Tapi melihat pemandangan seperti di dalam mimpi ini, dia mulai berpikir kalau itu benar-benar ada di tempat seperti ini. Gabimaru tidak tahu pemandangan di dalam mimpi yang seperti apa yang dimaksud Sagiri. Ataukah mungkin maksudnya adalah pemandangan menyeramkan. Melihat semua tanaman ini, tidak satu pun spesies tanaman ini harusnya ada di tempat yang sama atau di habitat ini. Ini tidak natural, ini semua seperti buatan tangan. Gabimaru mengingatkan Sagiri untuk berhati-hati karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sambil mencoba melepaskan ikatan tangannya, namun segera Sagiri melarangnya agar tidak mencoba untuk melepaskan ikatan itu. Gabimaru kesal. Sagiri benar-benar mengharapkan dia untuk mencari eliksir kehidupan selagi tangannya diikat. Pendapat Gabimaru tidak berarti apapun di hadapan surat keputusan kaisar. Sudah menjadi tugas Sagiri untuk terus memperhatikan dan memastikan penjahat yang dia temani tidak kabur atau tidak mematuhi pemerintah. Dia tidak bisa diam saja ketika Gabimaru melanggar peraturan. Ketika Sagiri meminta Gabimaru untuk mengikat tangannya kembali, dia mencoba mengintimidasi. Persediaan makanan yang dia bawa hanya cukup untuk 3 hari dan petunjuknya hanya 1 halaman. Mereka tidak begitu peduli tentang pencarian atau misi ini, yaitu yang mulia dan juga komplotannya. Refleks, Sagiri mencabut pedang mengancam leher Gabimaru. Gabimaru telah salah paham. Sagiri adalah seorang pengeksekusi, dia bukanlah rekan darinya. Dengan tegas mengatakan, jika Gabimaru tidak bisa menemukan eliksir itu, tidak akan mendapatkan pengampunannya, dan itu bukanlah urusannya. Sekali lagi, dengan tegas, Sagiri mengingatkan Gabimaru untuk mengikat tangannya. Jika dia tidak melakukan, Sagiri akan mengambil kepalanya. Mau tidak mau, Gabimaru menuruti keinginannya. Lagi pula, dia hanya ingin bersama dengan istrinya. Jika untuk bersama dia akan menerima larangan apapun yang Sagiri berikan kepadanya. Tapi jangan terlalu berlebihan. Setelah menghelakan nafas, dengan tiba-tiba serangan datang dan Gabimaru dengan refleks yang cepat berhasil menghindarinya. Ya, sosok raksasa datang bersama Asaemon di sampingnya, ingin memangsa Gabimaru sebagai mangsa pertamanya. Gabimaru berhasil menghindari serangan untuk kedua kalinya. Dia adalah salah satu narapidana hukuman mati yang dikirim ke pulau ini, Keiyung, sang pertengkar. Menurut catatan, dia adalah biksu prajurit ganas yang di tengah-tengah pelatihannya, dia terpesona oleh armor dan persenjataan. Dia merampok lebih dari 100 senjata dari para ahli bela diri. Di antara itu, dia juga membunuh ahli pedang yang terkenal. Gabimaru melihat Keiyung berdiri tanpa ikatan di tangannya dan memberitahu kepada Sagiri. Hal ini membuat Sagiri shock. Dia mulai berdiri untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal seperti itu sekarang. Maksudnya itu memang penting, memaksa Gabimaru untuk memahami maksudnya. Lalu dia bertanya dengan Kisho,
Apa maksudnya dia tidak mengikat tangan raksasa itu? Dia adalah penguji pedang satu tebasan peringkat 2 Yamada Asaemon Kisho. Menurutnya, Sagiri terlalu kaku seperti biasanya. Menurutnya lagi, itu tidak akan masalah jika mereka memasangkannya lagi kepada mereka di jalan saat pulang. Kisho tidak habis pikir. Sagiri berdebat dengan penjahat seperti Gabimaru. Benar-benar terlihat menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang menggunakan peraturan tersebut. Kali ini Gabimaru merasa ada teman yang membelanya. Hal ini tentu membuat Sagiri kesal. Geun marah merasa dirinya diabaikan oleh Gabimaru si hampa. Rumor tentang keberanian dan kekuatannya tidak mengecewakan. Itu malah lebih baik. Dia bisa menguji pedang terkenal yang ada di tempat senjatanya kapanpun. Senjata hanya bisa bersinar setelah mereka bermandikan darah. Dan sebentar lagi, tubuh Gabimaru akan mengerti keindahan itu. Gabimaru menganggap Keung orang mesum yang aneh. Dan juga jika dia bertarung dengan semua yang dia temui, maka penjahat yang lain akan mendahuluinya. Itu alasan Keung melakukan semua ini. Mereka berdua tidak memulai pencarian dengan petunjuk yang baik ataupun persiapan. Dan juga strategi terbaik adalah untuk terlebih dahulu membunuh para penjahat lain. Dan kemudian menggunakan waktunya dengan baik untuk mencari eliksir saat tinggal dia satu-satunya yang tersisa. Dimulai dengan Gabimaru sebagai mangsanya, keberadaan Asaemon hanya sebagai pengamat. Dipersilahkan jika Gabimaru dan Keung ingin saling bunuh. Sagiri pun setuju dengan keputusan Kisho. Hal ini menyusahkan dan tidak ada gunanya. Dan ini akan membuat istri Gabimaru sedih. Jadi Gabimaru tidak mau melakukannya. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia merasa dia harus membunuh Keung. Saat Keung mulai maju menyerang, Sagiri meminta Gabimaru untuk tetap mengikat tangannya. Sambil bertarung, dia berhasil menghindari setiap serangan yang ada. Setelah ikatannya sudah terikat dengan baik dan kuat, Keung bernafsu akan menguji semua senjatanya kepada Gabimaru. Dengan percaya diri, Gabimaru mengatakan jika dia tidak akan bertarung lama dengan dia. Meski tangannya terikat, dia mampu melempar tubuh sebesar itu menggunakan ujung tombak sebagai pengungkitnya. Berbagai serangan dilancarkan Keung, namun Gabimaru selalu berhasil menghalaunya. Meski tubuh raksasanya telah jatuh ambruk, masih mampu berdiri dan mengakui kemampuan legendaris Gabimaru. Tapi sepertinya itu tidak cukup legendaris untuk menembus armor hidupnya. Keung mulai menggurui Gabimaru. Dia tidak mengerti cara untuk menggunakan senjata. Untuk sebuah tendangan, menurutnya, Gabimaru tidak bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dia tidak bisa menunjukkan keindahan dari sebuah pedang. Dan Keung berencana mengajari Gabimaru keindahan yang tidak akan bisa dilupakan oleh tubuhnya. Tanpa banyak bicara dan gerakan, tiba-tiba tubuh besar raksasa itu terhunus pedang dan tombak yang sangat kejam dan sadis, membuatnya mati seketika. Pemandangan di depan mata yang membuat Kisho dan Sagiri tercengang tidak percaya. Gabimaru mulai mengajak Sagiri pergi untuk kembali mencari eliksir. Dengan tangan masih tetap terikat, segera Kisho mencabut pedang, membuat Gabimaru terkejut. Akankah di chapter selanjutnya Asaemon Kisho akan bertarung dengan Gabimaru? Akankah Gabimaru akan membunuhnya lebih kejam dari Keung? Jika kalian penasaran, tunggu kelanjutan alur ceritanya di next video. Saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Saya Chan pamit undur diri. Thank you.